Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, kiamat adalah peristiwa akhir dari seluruh kehidupan dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta makhluk yang hidup di dalamnya. Tidak ada satupun makhluk yang tahu atau dapat meramalkan kapan hari kiamat akan terjadi. Seperti yang tertera dalam firman Allah berikut ini. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Sebagaimana dijelaskan bahwa manusia yang akan mengalami kiamat adalah manusia terkutuk karena mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah dan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Mereka tidak lagi mencegah kemungkaran, gemar berbuat dosa, tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang membuat Allah murka, dan senantiasa meremehkan perbuatan dosa-dosa tersebut. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa orang-orang yang akan mengalami kiamat adalah orang-orang yang paling jahat, sesat, dan kufur, dan mereka yang lebih layak dimasukkan ke neraka pada hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menghembuskan angin yang sangat lembut, selemut sutra dari arah Yaman. Ia tidak akan melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji-bijian atau seberat biji sawi dari keimanan kecuali Allah akan mewafatkannya. Hadis riwayat Muslim. Mereka itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih rendah daripada binatang sekalipun. Allah telah memberikan anugerah yang banyak kepada mereka hingga mereka hidup berkecukupan. Tetapi kemapanan dalam kehidupan itu tidak membuat mereka bersyukur. Mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan banyak melakukan maksiat dan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Quran Surah Maryam ayat 75. Mereka itu orang-orang yang akan mengalami kiamat, yaitu orang-orang yang hidup serba berkecukupan dengan rezeki yang melimpah ruah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keadaan mereka. Orang-orang yang digiring oleh api ke tanah mahsyar di negeri Syam, dan bagaimana kehidupan mereka sebelum kiamat datang. Setelah mencabut nyawa semua orang yang beriman, Allah menganugerahkan nikmat yang melimpah ruah kepada mereka, sehingga mereka hidup tanpa kekurangan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah melepaskan angin-angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga setan muncul dan berkata, mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut.
Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba berkecukupan, kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari hadis tersebut dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat, bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka, dan orang beriman semuanya dimatikan, meskipun kadar keimanannya hanya sedikit. Hal tersebut merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi mereka. Dari hadis tersebut pula juga dapat diketahui tentang kiamat yang menghancurkan langit, bumi, bintang-bintang, runtuhnya gunung-gunung, tumpahnya air laut dan sungai, serta berbagai pandangan yang mengerikan lainnya. Selain itu, hadis tersebut menyebutkan bahwa hanya orang-orang jahat yang mencampur adukan keimanan, kekufuran dan kemusyrikan yang akan mengalami kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.